Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hands-on kali ini saya akan mempraktikkan paket tracer di 2.5.5 itu tentang konfigurasi initial switch setting. Jadi kita akan mengkonfigurasi bagaimana mengkonfigurasi hostname dan password ketika kita akan logout, ketika akan masuk ke accept mode, enable seperti itu, kemudian banner MOTD dan enkripsi password sama secret password. Untuk tutorialnya kita ngikutin panduan yang ada di Cisco-nya. Untuk di sini langsung aja. Di sini kan step 1, enter privilege exec mode. You can access all switch command from privilege exec mode. However, because many in the privilege command, configure operating parameter privilege access should be password protected to prevent authority use. Jadi kalian bisa memakai semua switch command dari privilege exec mode gitu. Karena many of the privilege command configure operating parameter. Intinya kalau pakai exec mode itu bisa konfigurasi apa aja dan bisa dikasih password agar keamanannya makin bagus gitu. Ini langsung ke aja, kemudian diarahkan untuk klik S1 switch 1 and then the CLI tab, press enter. Nah, udah masuk di CLI nya, kemudian di sini kan suruh press enter kan. Nah, enter. Sebentar cek. Oke, jalan ya untuk minimize. Nah, kedua untuk yang B, enter privilege exec mode by entering the enable command. Untuk enable atau enggak N juga bisa, enter ini. Nah, tandanya kalau sudah masuk ke privilege exec mode itu di mana, di sini di ujung switchnya ada pagarnya. Terus step 2, maximize the current switch configuration. Ini disuruh diarahkan untuk memasukkan perintah seorang tab config. Ini untuk melihat nantinya konfigurasi apa aja yang udah kita lakuin. Spasi belum ada ya, karena kita belum melakukan konfigurasi. Kemudian ini kita basic switch konfigurasi step 1-nya untuk memberikan nama untuk switchnya. Jadi untuk namanya ini kita masuk ke konfigurasi terminal dulu, const singkat aja. Setelah itu masuk ke ini, memberikan hostname, host tab, di sini diarahkan untuk S1, enter. Nah, kemudian exit, terus udah kan. Terus di sini untuk mengamankan akses konsolnya, akses config line mode and set the console, ini kita suruh itu mengamankan konsol lainnya. Untuk caranya itu masuk ke line masuk ke const line console 0. Oke, udah masuk. Kemudian kita tekan passwordnya apa, let me in, login agar passwordnya nanti dijalanin. Login, kemudian exit bisa juga Ctrl Z. Jadi untuk keluar itu ada dua, ada Ctrl X dan ketikkan command exit.
Nah, untuk mencoba tadi kan kita udah ngasih password ya, itu di mana nanti kita coba. Di sini disuruh keluar lagi. Nah, nih dia kan udah mentok nih, udah dari enable, kita keluar. Nah, di sini user access verification untuk keluar. Tadi passwordnya let me in ya, let me in. Oke, langsung lagi. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini untuk masuk ke config kita buat enable passwordnya. Enable password untuk apa? Jadi kan di sini misalnya kita keluar nih, ini let me in. Nah, ini ketika mau masuk ini kan nggak ada password. Nah, nanti setelah kita buat, maka ketika akan masuk diarahkan untuk memasukkan password. Kita masuk ke config, habis itu masuk ke enable password C1 dolar is C0. Kemudian exit ya, exit. Coba kita exit lagi, kan ini password nih, let me in, terus enable password lagi tadi C1 SC0. Nah, jadi seperti itu untuk passwordnya. Dia minta user access verification. Terus kita coba lihat show run. Nah, di sini ada kan ini enable password, terus di sini password let me in. Ini untuk ngecek kita udah melakukan konfigurasi apa saja, seperti itu. Terus di step 6 nya masuk config enable script in. Ini passwordnya ini it's a secret. Jadi nanti nggak tahu ya, ini menggantikan password yang enable tadi, enable secret. Kita masuk config enable secret it's a secret. Kita cek lagi show run. Ini pak enable passwordnya, nah enable secretnya kayak mungkin digantiin sama ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita akan melakukan passwordnya enkripsi kan. Jadi untuk mengamankan juga, kan ini kan kalau ditampilkan show running ini kan password yang kita input tadi kan kelihatan nih. Ini ada Cisco, di sini ada let me in juga ada kelihatan. Nah, fungsinya service password encryption ini untuk mengenkripsi gitu. Langsung saja kita masuk config, service password encryption, terus ini keluar. Nih, nah ini passwordnya udah dienkripsi ya, ini juga dienkripsi. Oke, kemudian kita buat banner nih. Banner ini untuk nanti notifikasi lah, ketika bukan notifikasi ya, peringatan. Oke, banner pakai pagar juga bisa. Pagar this is a secure system auto reset auto ntar terus exit, exit lagi nih ya.
enter nih, this is a secure system auto reset access only, ya kan. Ini kan yang ketik yang kita buat tadi, passwordnya let me in. Nah ini tadi kan kita udah masukin secret ya. Ini kalau Cisco udah nggak bisa, dia pakai yang it's a secret, it's a secret. Nah tuh, nah setelah selesai lanjut cukup melakukan copy running ini untuk save and verify configuration file to NVRAM. Jadi ketika kita nanti tiba-tiba ada mati lampu kita keluar, itu konfigurasinya kesimpan di NVRAM, nggak langsung dihapuskan. Kalau di RAM biasa dia kehapus tuh, namanya juga random access memory. Jadi kalau NVRAM dia disimpan di apa sama switchnya. Kita copy run tar tab config tar, oke ya udah. Nah selanjutnya di sini oh ya ini kita cek cek result dulu. Nah ini untuk switch 1 sudah ya. Nah untuk switch 2 mungkin teman-teman bisa nyoba sendiri, kurang lebih caranya sama. Dan misal lupa untuk perintahnya bisa lihat di sini, cukup mudah, ini cukup simple, cuman kita menambahkan username, password, kemudian enable passwordnya, script password, setelah itu binary MOTD nya, dan di enkripsi passwordnya, kemudian di save di NVRAM. Seperti itu kesimpulannya. Oke mungkin cukup dari saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.